Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel gua Persan dengan judul PMMC, Petualangan Mencari Makna Cinta. Kali ini episode selanjutnya gue mendatangi salah satu teman SMK gua, satu kelas, satu jurusan, satu sekolah. Ya, perkenalkan diri. Nama gue Fikri Ahmad Fauzi. Gue temennya Ferry. Singkat, jelas, padat banget ya. Gak ada basa-basinya gitu. Jadi kembali lagi gue mengingatkan tujuan gue membuat konten ini dengan judul PMMC, Petualangan Mencari Makna Cinta. Gue ingin mengenal ataupun lebih tahu cinta itu seperti apa sih. Karena kalau pribadi gue nyari teori ataupun pengalaman gue sebenarnya udah cukup gitu. Nah, tujuan gue membuat konten ini PMMC, gue mendatangi rumah temen gue adalah pertama silaturahmi. Kedua, gue mempunyai pertanyaan selama zaman dulu sama sekolah ke temen gue tuh. Terus ketiga, gue pengen tahu menurut mereka tuh cinta itu apa sih, versi mereka seperti apa gitu. Oke. Jadi gini, kedatangan gue Apa tuh, Per? yang ini. Selama sekolah kan lu dikenal, bukan dikenal, gua mengenal lu adalah salah satu dari 3 orang yang dideketi banyak cewek ataupun teman sekelas kita. Kita bongkar dulu lah. Sekolah kita itu apa sih? Sekolah kita di mana? Sekolah kita sekolah negeri tapi tak punya gedung. Gue dijanjiin PHP doang sekolah. Terus kita masuk jurusan baru. Nah, jurusan kita kan dominan cewek, 80-90% itu kan cewek. Emang lu punya niatan? Dari awal punya niat masuk jurusan itu? Gue masuk jurusan itu tuh karena nggak ada pilihan lain. Mau nggak mau? Mau nggak mau, iya. Mau nggak mau lu masuk swasta gitu. Karena kan gue dulu mikirnya negeri nggak ada bulanannya gitu. Iya. Jadi apa ngebantu orang tua gue juga gitu. Iya, ngeringanin. Tentunya ada juga. Tentunya ada juga kan. Nggak tahu duitnya kemana. Nah, makanya. Terus ada juga gitu. Iya. Awalnya gue masuk sekolah itu gue ngambil jurusan TKJ. TKJ. Cuman gue kegeser ke Tendang. Iya. Cuman terus Pilihan kedua, guru guru bilang, bukan guru sih, apa sih yang ingin ngurusin anak-anak baru tuh, TU. ya mungkin itu kali ya. Panitia pendaftarannya. Bilang katanya ada nih AP sama TKBB kan. Ya, masih kosong lah. Nah, ya udah. TKBB apaan? TKBB ya bangunan-bangunan lah, main semen gitu. Kasarnya gitu kan. Nah, AP perkantoran. Ya udahlah, mending AP aja. Udah tuh gue milih AP. Gue berdua sama temen gue itu. Ya udah gue milih AP aja. Ya udah gue milih AP. Sama temen gue tuh. Tapi lu udah mengenal nggak sih apa itu dominan cewek? Awalnya ya nggak tahu. Cuman pas udah tahu pun ya gue nggak kaget sih. Dari namanya aja perkantoran pasti ya banyak perempuannya gitu kan. Emang lu udah kenal gitu apa arahnya sekretaris sih? Karena gue mikir pas awal masuk gue belum kepikiran. Bener. Dibilang gue masuk kafe tuh ya udah, yang penting gue masuk, gue sekolah gitu. Udah, gue mikirnya gitu aja, masuk negeri. Udah. Gue mikirnya gitu doang. Nah, gue agak nyesel tuh begitu. Gue kira administrasi berkantor. Wah, gue tuh nonton TV tuh. Oh, perkantoran cowok, bos gitu, manajer cowok tuh rata-rata. Pas gue masuk, blok kok cewek semua. Gue keluar kelas ada tulisan di bawah administrasi kantoran, sekretaris. Sekretaris rata-rata cewek, rata-rata simpenan bos semua cewek, sekretaris. Kenapa gue masuk AP? Di situ gue baru sadar. Tapi karena di situ gue masih polos, terus gue nggak punya backingan kenalan guru, kayak gue nggak bisa pindah jurusan ataupun kelas. Beda kalau tahun-tahun sekarang sih bisa. Ya udah gue pasrah. Nah,
pas lu masuk nih, ada nggak sih yang menarik buat lu? Secara dominan 80-90% cewek dong kelas kita. Ya yang menarik ada, cuman kalau untuk yang benar-benar menarik luar dalam Luar dalam nggak ada, nggak ada. cuma menarik aja gitu aja. Tapi kalau kan banyak nih di kelas, kayaknya gue ngeliat tuh lu dikode-kodein. Peka nggak sih? Nggak tahu gua, Karena lu tuh gue di kelasnya, lu salah satu dari 3 orang yang menurut gue tuh sebenarnya disukain banyak dalam satu kelas gitu. lu dapat berita dari mana lu begitu? Karena gini, gue tuh orangnya berpetualang, gak punya kelompok, gak punya geng. Gue main ke geng 1, geng 2, geng 3. Akhirnya gue ikut alur gibah-gibah mereka ke arah mana. Oh, lu lagi deket sama ini. Oh, lu lagi deket sama ini. Oh, sekarang lagi tren apa sih? Ya, gue gak bahas itu. Akhirnya gue mengenal Fikri, ada yang suka, cuma kode-kode doang, ada cewek, masih gengsi. Peka nggak sih? Nggak tahu gua, Nggak tahu. nggak tahu. Tapi ada nggak sih nyantol gitu? Ya nyantol cuman Di mata doang kali. Iya, mungkin lebih gitu kali ya. Sampai apa namanya? Gua dibilang PHP pun gue juga pernah. Karena dulu zaman itu tuh masih apa ya kasarnya? Main-main kali ya. Masih Iya, nggak lu terlalu- pengen ya namanya dunia sekolah, lu masih pengen main sendiri, nggak mau diatur. Iya. Gitu. Karena kan kalau udah punya cewek susah tuh main diatur apa-apa, ini nggak boleh. Laki Iya. pengennya nakal dulu, Bebas kan? gitu. Bebas, penasaran ini apa sih, pengen nyobain gitu. Mungkin lo nggak mau diatur, dikekang gitu dulu. Ya, gue punya prinsip gue tuh dulu, ya gue gak mau pacaran. Ngapain pacaran? Alasannya Ngomong waktu pertama tuh. Hmm. 2, ngomong duit juga. Ya, Mending ya kan? mending buat diri sendiri. Nah ya, mending buat diri sendiri gitu kan. Ya. Males gitu. Jadi ya walaupun emang ada yang gue suka gitu kan, Hmm. sampai ada yang asik buat di chatan gitu kan, Iya. atau apa segala macem. Hmm. Cuman karena apa ya, nafsu dari gue sendiri kali ya, Hmm. ya gue jadi kayak ngasih harapan gitu ke cewek. Akhirnya dia baper. Nah iya, jadi baper, rasa gue hilang. Lu cuek, bodo amat, Nah. kabur. Gue dibilang PHP kan. Bah, Nah itu makanya itu alasan gue mau pacaran tuh itu, kesian ceweknya. kasihan cewek. Gue nggak mau kayak gitu misalnya. SMK nggak pernah pacaran, balik lagi SMP. SMP pernah nggak sih lu pacaran gitu? Pernah, SMP pernah, makanya SMP gue pernah pacaran. Gue Dari- pacaran dari kelas 7. Kelas 7 baru masuk, Nah, lulus SD tuh. iya, Terus pacaran 3 hari, Per. pacaran apa? 3 hari kri. 3 hari, bener-bener 3 hari. Sebenarnya pacaran 3 hari seminggu itu dianggap pacaran ya? Gue juga gak ngerti. Tapi kan masalahnya kan kita nembak gitu, Nembak diterima. jadian gitu. Yang penting udah nembak diterima dianggap pacaran. Ah iya, berarti Udah kan sah kali pacaran kan gitu. Sama-sama mau kan. Gue bingung prinsip pacaran tuh gitu. Nggak ada penjelasan gitu. Terus Ya zaman SMP gitu kan, apa? Dulu masih BBM kali ya. ya kelas 7 Dulu masih BBM. Nggak tahu tuh apa. Gue punya pinnya dia gitu kan. Nah, Cetan, asik gitu kan, seru. Udah balik lagi, mungkin karena gue pacarin udah tuh gue tembak gitu, lewat cetan. Iya. Gue tembak lewat cetan, Iya. dia mau, ya udah pacaran. Terus Cuman asik di cetan doang. ketemu gimana? Kalau ketemu udah diem-dieman, ngobrol juga enggak atau apa enggak. Gengsi, malu. Iya, diem-dieman aja. Namanya bocah. Berani Dari situ malah nggak seru ya, malah seruan pas belum pacaran gitu. Belum pacaran, Nah, masih PDKT. ya udah akhirnya udahan aja yuk, nggak seru kayak begini. Terus dianya mau Ya mau aja dia, ya udah. goblok banget. Gue juga bingung ceweknya.
kok mau aja pacaran, ayo putus yuk, ayo. Gak ada bertahan ya pisan. Terus setelah itu Gue masih kelas 7. ya kelas 7. Kakak kelas. Oh kelas 8 kelas 9 nih. Kelas 8. Oh kelas 8. Kakak kelas 8. Ya Jadi dia punya temennya cewek cowok. cewek. Nah punya temen cewek. Temennya itu suka apa ya? Kayak lewat kelas gue gitu loh. Iya aktif gitu lah. Pernah gue mau ke kantin jam istirahat. Gue dipanggil tuh sama tuh cewek gitu. Itu udah di kantin apa lagi di jalan? Lagi di jalan. Oh di jalan depan kelas. Dipanggil. Fikri, kenapa? Ada yang mau ngomong sama lu? Gitu. Siapa? Sini makanya. Iya datang cepet. Datang tuh. Jadi apa namanya, temennya ini ngasih tahu kalau ada yang suka gitu. Kalau ada yang suka sama gua gitu kan. Iya. Nah udah diketemuin tuh gua tuh di kayak di sabung ayam gitu. Sama temennya cie-ciein gitu. Lu tuh orangnya tuh gitu. Kan. Nah tuh cewek apa minta pin gua. Iya pin BB. Ya udah Iya. apa gua kasih gitu kan. Ya udah tuh dari situ cetan asik. Gue nggak pacaran sih sama dia tuh, gue nggak pacaran, Cuma nyaman doang. gitu. Terus yang gue denger tuh nih cewek nih apa ya, nggak baik. nggak baiknya dalam hal apa nih? Maksudnya dia ternyata tuh suka apa ya, suka nebar ininya dia gitu ke cowok-cowok lain gitu. Mainin cowok untuk menyembuhkan rasa sepi dia. Mungkin. Ya karena gue pernah punya pengalaman ataupun pengalaman dari orang lain tuh, dia kesepian sama keluarganya. Enggak dia mungkin kurang kasih sayang dari keluarganya ataupun ada masalah di keluarganya, makanya dia mencari kebahagiaan di luar. Nah salah satunya mungkin itu dengan deket-deket cowok lain untuk mencari perhatian gitu. Iya nih kurang kasih sayang jatuhnya. Kurang perhatiannya juga. Yang semenjak dari situ gue tahu, ya udah gue nggak mau. Terus lu langsung menjauh. Ya udah tuh gue ngejauh aja tuh. Ngejauh, respon dia gimana? Masih udah ya lu mungkin menjauh, karena dia juga menjauh apa dia tetap menjauh? enggak ya mungkin karena dia emang udah sifatnya begitu gitu kan. Jadi Udah. gue menjauh pun dia juga ya udah sih bodo amat. Gue masih punya kuncian. Nah gitu. Gue masih punya kuncian lain. Mungkin pikirannya dia gitu. Ya udah gue juga bodo amat kan gitu. Iya. Ya udah tuh akhirnya bodo amat. Terus setelah itu udah kelas 2 kelas 3 nggak ada ini lagi. Kelas 2 kelas 3 nggak ada. Masuk SMK jurusan apa? Dominan cewek, nggak ada yang nyantol. Masa nggak ada sih seorang Fikri itu? Apalagi kan rata-rata cewek-cewek di kelasan kita tuh di atas rata-rata. Emang iya ya? Dari segi wajah sama body. Gue nggak merhatiin sih. Apa lu pura-pura nggak tahu? Enggak, gue nggak merhatiin kalau cewek di kelasan kita tuh rata-rata gitu. Di atas rata-rata. Di atas rata-rata. Iya. Enggak sih. Berarti nggak ada yang nyantol gitu. Enggak sih yang bener-bener nyantol sih nggak ada. Nggak ada. Tapi bener-bener yang ngedeketin lu ada nggak sih? Teman sekelas kita? Atau cuma sekedar kode? Gue nggak tahu sih bisa dibilang ada atau enggak. Nggak ada lah, nggak ada. Berarti pas selama sekolah, pertanyaan gue ini seorang Fikri yang good lookingnya bagus kayak Marbet kemarin. Gue akui ya, lo sama Marbet tuh good lookingnya bagus, sikap tuh juga tegas, omongannya masih bisa dipegang gitu. Gak mau pacaran apa sih? Berarti dari kemauan ya, masih pengen main-main gitu. Tujuan pacaran tuh buang-buang waktu menurut lo? Benar. Buang-buang. Iya. Lu masih pengen menikmati masa muda lu, kenakalan lu gitu selama sekolah. Tapi gue kan nggak pernah nakal di sekolah kan. Sekolah di luar emang gak? di luar gue nggak tahu karena gue nggak main ke daerah dia gitu. Main ke daerah dia cuma kerja kelompok doang, dan itu juga dia paling pura-pura ya sembunyi. Terus setelah lulus, awal lulus
nyari kerja serabutan, punya nggak sih pemikiran mau pacaran, nyari Untuk pacar gitu? awal-awal gue lulus gitu, awal-awal gue masuk dunia kerja, Hmm. gue di situ tuh bener-bener gue nggak ada pikiran untuk pengen punya cewek atau apa yang bikin gue nyaman atau apa. Gue bener-bener nggak ada pikiran sama sekali di situ. Nggak ada, Gue bener-bener pikiran gue ya udah buat cari duit aja gitu, kerja gitu. karena udah nggak diumpanin sama orang tua. Iya. Nah, Iya. lu udah lulus udah nggak sekolah, ngapain gua ngumpanin lu? Bebas. Lu soalnya ngapain kayak gitu, cari kerja ya apa? Gembel juga nggak apa. Penting ngasilin duit gitu kan. Udah pas awal-awal masuk dunia kerja gitu, nggak ada pikiran sama sekali untuk perempuan. Terus akhirnya baru lulus tahun 2 tahun, terus sekarang setelah lulus 3 tahun, akhirnya gue mendengar seorang Fikri pacaran serius, terus berani nge-share di sosmed mengakui kalau oh ini loh pacar saya ya. Apa sih maksud lo gitu loh? Maksudnya gimana? Dulu sekolah gitu lo nggak mau pacaran dengan alasan hal-hal yang tadi, terus sekarang bener-bener mau pacaran, terus pacarannya bener-bener serius. Maksudnya gue bilang serius tuh gini, kalau kita serius kita akui dia di dunia luar sama dunia sosmed ya. Tapi kalau dia nggak serius, kita cuma ngakuin pacar kita itu di dunia luar, tapi di dunia sosmed enggak. Kita kayak punya 2 dimensi, 2 dunia. Dan sekarang gue mendengar lo pacaran mengakui di dunia luar dan di dunia sosmed. Apa sih yang lo rasain sekarang sampai lo bisa kemakan omongan lo sendiri dulu? Iya, gue makan omongan gue sendiri emang. Gimana ya? Gue baru kali ini sih ngerasain Apa itu cinta? Bahagianya sekarang. Iya. Gua dulunya nyarinya waktu masih sekolah, sekarang lu mencarinya dan mendapatkannya habis. Terus Ya gue bener-bener baru ngerasain yang namanya gue bener-bener suka sama orang. Baru kali ini ya bener-bener suka gitu kan. Perlu gue ceritain nggak? boleh lah, biar siapa tahu cerita ada hikmah buat hidup gua gitu. Jadi awalnya dia ngelamar di tempat gua, ngelamar kerja di kantor gua. Pas di awal masuk lu udah usia berapa sih di kerjaan lu itu? Usia Lu udah berapa bulan di kerjaan lu? gua udah hampir setahun lebih di situ. Enggak, pas dia masuk. Iya Apa pas lu dia baru- masuk kan? Iya. Pas dia masuk, gua udah berapa lama di situ Iya. kan? Iya udah hampir setahun lebih. Hampir setahun lebih lah ya. Udah setahun lebih. Terus pas awal kenal melihat dia gitu. Ya karena kita cowok gitu kan. Pasti awalnya ngeliat Wah menarik nih. luarnya dulu kan. Oh, iya. Nah, Wah good luck ini gimana nih? gitu kan. Ngeliat luarnya dulu. Iya. Nah udah tuh apa namanya, gue lihat kayaknya asik nih orang gitu kan. Iya. Cuman gue nggak pernah yang namanya ngobrol, bener-bener ngobrol di luar masalah kantor gitu. Gue sekali ngobrol sama dia paling ya udah masalah kantor doang. Terus? Nggak pernah ngobrol yang lain. Iya. Cuma gue suka gitu kan sama dia. Cuman gue diem, nggak berani ngomongnya. Suka doang gitu ya. Dan lu belum tahu dia punya rasa nggak sih sama gue? Belum tahu gitu. Iya, belum tahu dong Pasti pasti. jalanin. Udah tuh gue nggak berani ngungkapin, jadi gue mikir ya udahlah gini aja sih, Iya gini aja dulu. gini aja, nggak perlu yang gimana. Hmm. Udah bisa ngobrol juga enak. Gue mikirnya Udah begitu. bahagia gitu. Iya. Dengan dia gitu. Nah jadi suatu ketika tuh di kantor gue ada event gitu kan. Ya ada acara. Setiap bulan ada acara gitu. Nah divisi gue tuh ikut berkontribusi gitu. Lu satu divisi, apa beda divisi? Satu divisi. Satu divisi sama cewek lu. Nah gue disuruh sama atasan gue untuk nari gitu kan. Iya, Dan nari, kebetulan kan cewek gue emang suka nari juga gitu. Lu fit, Iya gitu. Gue sama dia gitu. nari bareng. Oh, sih. Nari senyorita.
Itu lagi zaman tahun kapan tuh ya? Serius nyanyi itu. Iya, terus Nyanyi, nari Iya, nari. gitu kan. terus Nah dari situ udah tuh latihan bareng gitu kan, sering ngobrol, sering ketemu gitu kan. PDKT-nya di situ. Nah iya tuh dari Iya. situ gue mikir ya udahlah, gue beraniin aja gitu kan, Iya. gue beraniin aja gitu. Ya udah dari situ akhirnya gue selipin tuh perhatian gitu kan, gue selipin tuh Itu dalam chat apa ketemu? kelihatan. Selipin gitu udah tuh sampai satu titik gue harus milikin dia lah. Lu baru sadar ini bukan rasa main-main gitu ya. Iya, ya udah. Dia spesial dalam hidup lu, makanya lu pengen guys lanjutin. Ya udah tuh akhirnya gue ke rumah dia, gue nembak dia di situ, gue nembak dia di rumahnya. Nembaknya kayak gimana tuh? Pakai gombalan kan? Gue nggak bisa gombal per, Masih seriusan nggak bisa gue gombal. Masa nggak bisa gombal? Gue nembak juga, gue cuma bilang pacaran yuk, mau gak? Itu maksa apa? Kayak maksa ya? Pacaran yuk. Serius? Mau nggak? Gue cuma bilang gitu doang. Mau nggak? Maksa banget nih pacaran. Pacaran enggak? Pacarannya. Cewek gue bilang romantis dikit kayak atau apa gitu kan. Ya gue nggak bisa begitu. Iya. Udah ya mau gak jadinya? Mau nggak? Jawabannya kayak maksa sama pasrah. Mau nggak? Ya udah. Kalau kamu ya udah. Pasrah itu jawabannya. Ya udah akhirnya dia bilang ngangguk gitu kan, mau. Ya udah mau. Udah pacaran gitu. Gitu doang. Nggak perlu yang kamu mau gak jadi pacar aku? Maunya Kamu mau gak? Kamu mau gak? maunya tuh malu-malu apa langsung tegas nih jawabannya? Ya kayak orang malu-malu gimana sih gitu. Mau. Ya gimana nggak senang sih gitu kan. Terus Ini cewek apa gue suka dari awal dia masuk, iya, terus nerima gitu. dia mau juga sama gue ternyata kan. Iya. Pas otomatis seneng dong. Senangnya di mana tuh ekspresinya? Ya gue langsung bilang berarti udah resmi kan, udah pacaran ya. Sebenarnya resmi pacaran tuh kayak gimana sih? Ada surat perjanjian Iya, materai iya. tanda tangan gak sih? Ya gue tembak dia Kayak mau. gitu. Ya udah sih gitu aja kali. Gue nggak ngerti juga. Kayak Dilan nih. Dilan kayak surat pakai materai tanda tangan. Ya udah. Ya, Udah pacaran di situ, udah pacaran kan. Mungkin karena gue saking senangnya atau apa gitu. Ya. Boleh peluk gak? Dia beri tembak. Terus reaksi Boleh dia. peluk gak? Boleh. Peluk langsung. Dikira malu-malu kucing gitu. Enggak. Udah tuh. Udah dari situ gue langsung pulang. Pulang udah dah. Deket nih. Hmm? Pulang deket. Dekat. Bekasi mana sih? Deket Jaktim apa alternatif? Masih dekat. Deketnya kan nggak tahu. Gue bilang Blok M sebenarnya jauh, gue bilang dekat itu juga kemarin bucin. Deket dah pokoknya, udah dekat. Ya terus lanjut. Ya udah, biar apa? Ya gue ngejalan kayak orang-orang pacaran gimana sih? Biasa gitu kan. Cuma di kantor ya tetep lah profesional. Kerjaan di luar baru. Kalau udah istirahat beda lagi ceritanya. Istirahat lagi. Makan bareng nih. Iya dong. Sebelum pacaran makanannya masih lulu gua. Sekarang udah jadian pacarannya pas istirahat bareng makan siangnya. Iya. Terus lu jalan nih baru jadian sebulan 2 bulan. Apa lu sadar lu memilih hal yang tepat? Padahal pas lu ngajak dia pacaran, lu udah tahu lu punya tembok besar dan tebal yang memisahkan kalian. Gue tahu itu. Dan lu udah yakin? Ya bukan yakin sih. Apa lu cuma ngikutin hati dan rasa lu dong? Iya, gue cuma paling gitu dong. Udahlah jalanin aja dulu lah. Iya, lu nggak mau lihat akhirnya. Belum mau apa ya? Belum mau sampai ke titik itu gitu. Mengada-ngada akhirnya tuh seperti ini, harus gue ubah gimana, nggak ada ya? Belum ada gue. Belum ada pikiran untuk
yang kesitunya gimana belum ada gua. Terus pas jalan sebulan 2 bulan, nah di tengah-tengah lu ngerasa gak sih kemakan omongan lu sewaktu sekolah? Gue gak mau pacaran, buat apa sih pacaran? Iya, Buang waktu, buang dikekang, diatur. Ngerasa gak sih kemakan omongan lu? ngerasa gue awal ngerasa gue kemakan omongan gue sendiri tuh pas awal pandemi ini. Awal Awal pandemi April ya, April kali ya, apa akhir akhir Maret kali apa ya, bulan Maret kali ya? ya. Kalau pas boomingnya corona sih akhir Maret. Nah iya, Iya. udah dari situ gue telepon sama cewek gue bilang, ya aku kayaknya kemakan omongan sendiri. Iya. Kenapa emang? Dulu pas masih sekolah belum mau. Iya. Buat apa sih pacaran gitu? Iya. Sekarang malah pacaran. Akhirnya. Ya udah. Tapi cewek lu kalau diajak ngobrol ke arah tembok besar itu seperti apa sih? Gimana ya? Cewek gua sendiri sering bilang kalau apa namanya? Kalau dia tuh nggak mau bahas yang serius-serius. Dia maunya tuh yang senang-senang aja sama gua. Senang aja. Iya, jalanin aja. Apa kita jalan berdua. Ya, ini masalahnya ya udah kita selesaiin berdua. Iya. Paling gitu aja sih. Karena setiap gue bilang, ayo yang sekali-sekali ngobrol serius gitu. Tapi dia bercanda terus. Iya, gitu. Ngalihin gitu kan. Atau enggak, sekalinya dia nanggepin, dibercandain. Iya. Jadi ya udah, gue nurutin kemauan cewek gue aja. Berarti sampai sekarang nggak mau membahas arah itu. Mungkin dianya belum siap. Ya gue sendiri pun juga belum siap. Cuman karena lambat laun pasti bakal sampai gitu kan. Jadi siap nggak siap harus diomongin lah gitu. Tapi sebelum lu sampai titik itu, lu ada persiapan ya? Sama kayak kita mau perang nih, kita harus nyiapin peluru, tentara, fisik, pengalaman, strategi. Ada nggak sih? Belum ada gue. Berarti lu perang cuma tangan kosong gitu ya? Gue megang senjata, tapi nggak ada pelurunya. Udah, ya udah gitu aja. Main jarak jauh mati di tempat. Makanya belum ada gue nggak ada persiapan untuk menghadapi itu ya. Menghadapi itu gue masih belum ada persiapan strategi gitu ya. Tapi ya gue serius sama dia. Dia ini serius aja. Ya awalnya gue ragu dia serius atau enggak gitu kan. Iya. Cuman ya udah sih, yakin aja kalau dia serius. Dan gue juga gue percaya kalau dia juga serius gitu. Yang penting lu bahagia. Yang penting gue bahagia, dia juga bahagia. Akhirnya seorang Fikri yang gue kenal ya selama sekolah, terus pertanyaan gue yang gue celokinnya bagus gitu gitu. Nah, apa sih nggak mau pacaran? Apa sih? Lagi nggak mau ya. Tapi sekarang kemakan sama omongannya guys. Gue udah habis pikir sama Fikri. Kalau gue dulu pas masih sekolah mencari cinta itu apa sih, dari cewek gini-gini. Tapi sekarang Fikri balikannya pas lulus. Mungkin sekian dari konten gue seperti itu. Tujuan gue buat PMMC ini adalah gue ingin, jadi gini, balik lagi terakhir nih, cinta menurut versi lu seperti apa? Cinta versi gue, Menurut lu cinta itu seperti apa sih? Gitu aja. apa ya? Jadi punya teman aja setiap hari. Yang tahu seneng lu, sedih lu, Iya. susah lu. Lebih banyak senangnya sih. Karena belum ngerasain susahnya gitu ya. Karena jujur gue sendiri yang berantem benar-benar hebat, alhamdulillah belum pernah sih. Belum pernah. Paling Kayak masalah-masalah apa, kecil, iya. ngambek ya. Ngambek paling gitu-gitu doang. Gue belum pernah sih yang berantem benar-benar hebat gitu. Jangan sampai lah. Jadi menurut lu cinta itu apa? Ya senang apa ya? Cinta itu apa ya?
Sama. Ya pokoknya lu ngejalanin hari-hari lu beda deh dari biasanya gitu. Iya. Jadi menurut lu cinta menurut lu itu apa sih? Cinta bagi gue tuh, gue ngerasa ngejalanin hari-hari gue tuh beda Beda dari sebelumnya. dari sebelumnya, mungkin dari zaman gue SMA kali. Iya, zaman SMA. Beda. Jadi versi lu, cinta versi lu itu bahagianya beda dari sebelumnya. Oke. Jadi tujuan gua buat konten ini PMMC adalah ingin mengenal cinta itu seperti apa versi orang lain, karena kan bagi gua cinta ini apa, cinta itu apa, gua udah tahu menurut gua, pengalaman gua, tapi untuk orang lain belum. Jadi menurut gua episode kali ini adalah Fikri baru mengenal cinta dan bahagianya sekarang, dan dia makan omongannya sendiri di masa lalu. Mungkin gue tutup konten kali ini dengan itu sekian. Tapi sebelum itu kita tos dulu lah. Tos apa tuh? Jadi tes bucin. Jadi kalau orang-orang mengenal bucin itu budak cinta. Lu bucin banget, lu bucin budak cinta. Karena dia gak ngerasain bucin yang ngatain. Tapi yang dikatain, gue punya cewek, biarin lah gue bucin. Tapi bucin bagi gue adalah butuh cinta. Kenapa gue ngomong gitu? Karena setiap orang butuh cinta, butuh kasih sayang. Bukan hanya pacar ya, bukan hanya dari pacar, tapi dari keluarga, teman. Kita juga bucin, butuh cinta dari teman kita sama keluarga kita. Jadi gitu. Jadi salamnya gini, kita kan nggak boleh salaman nih, corona, tos corona. Bucin butuh cinta.